Kemudian yang terakhir adalah Pak Anton Haryanto. Pak Anton Haryanto di nomor 7. Kemudian Ibu Dinar Solia Bertamanik, ya silahkan di nomor 7 di sebelah kiri. Baik, mohon izin kami mencoba memanggil kembali Ibu Uswatun Hasanah di nomor 5 di depan, silakan. Di barisan pertama. Baik, sekali lagi memanggil Bapak Abdul Rojak, sudah hadir di sini. Ya, Bapak Ibu yang hadir silahkan menempati posisi yang sudah ada nomornya. Ya, silahkan diinjak di pas nomornya Bapak Ibu. Ya. Baik, mohon izin kami undang ke belakang ya Bapak, untuk Bapak Akhirudin. Bapak Akhirudin dan Bapak Cucu Surahman. Mohon izin ketemu di belakang. Dengan teman-teman panitia di belakang. Dengan Pak Cucu ya, Pak Akhirudin dan Pak Cucu. Di belakang Kak, mohon izin Mbak Zara. Oh, sip. Keadaannya langsung bantar Kak. Udah respon. Ini udah pindah nih. Cek, mohon izin kami mengundang Ibu Sri Sukriani. Sudah siap ya Bu ya? Terdengar suara kami Bu? Siap. Baik, terima kasih Bu. Ya. Dila, ini siapa yang belum? Abdul Rojak belum. Ya, masih menunggu ada satu Bapak yang Checking audio. Cek, data yang bersumber masukkan ke monitor. Satu. Dipercepat. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka persiapan pelantikan debat fungsional gelombang keempat. Ya, gelombang terakhir hari ini untuk para kepala-kepala UPT yang eselon 3 belum, nanti mungkin giliran berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang megang map warna batik, mapnya batik, nanti adalah sebagai perwakilan untuk maju ke depan. Ya, akan ada 2 sesi yang maju, 1, 2, 3, 4, biar jaraknya ada terjaga. Satu lagi, 1, 2, 3, 4. Cukup ya, Luis. Nama-nama Bapak Ibu sudah terekap di MC, nanti ikuti saja apa pengarahan MC. Pada saat nama Bapak Ibu 1, 2, 3, 4 dipanggil, silakan menempatkan meja yang sesuai dengan nomornya 1, 2, 3, 4. Jadi jangan numpuk, ya. Cuma 4 orang perwakilan yang pertama dan 4 orang perwakilan yang kedua. Ya. Setelah Bapak Ibu taruh mapnya di sini, tanda tangan silakan. Akan disiarkan langsung dari kamera yang sini. Jadi Pak Sekjen kediaman bisa melihat dan teman-teman yang di Zoom yang lain di daerah provinsi lain bisa juga lihat. Ya. Setelah Bapak Ibu tanda tangani semua, silakan kembali ke tempat. Itu nama Bang. Mapnya di bawah. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Bagi yang lain karena terbatas kami tidak boleh
dalam ruangan, maka cukup perwakilan saja. Ya, cukup perwakilan saja. Di daerah pun juga tidak akan ikut tanda tangan, mereka juga nanti akan, berkasnya akan dikirim setelah pelantikan ini. Baik Bapak Ibu, cukup? Ada pertanyaan? Setelah ini Bapak mengikuti arahan dari MC dan arahan pelantikan oleh Pak Sekjen di kediaman. Mohon maaf, enggak, langsung kembali saja. 1, 2, 3, 4 langsung kembali ke situ. Jadi enggak muter lagi kayak seperti dulu-dulu enggak. Ya, terlalu banyak pergerakan. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin, ada sesuatu yang ingin disampaikan? Yang ingin ke belakang silakan. Kami kasih waktu 2 menit atau 3 menit. Ini enggak bisa diwakilkan. Ke belakang maksudnya. Toilet. Masih bisa. Oke. Enggak lama ya Bu ya. Baik, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak Ibu standby di sini ya, karena waktunya tinggal 5 menit. Pak Sekjen sudah standby di kediaman Cut Mutia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cek mic akhir. Senayan, monitor. Oke, monitor, Bill. Bagus. Soalnya saya kan gini. Cek. Masuk. Kalau lihat itunya sih masuk. Tapi nggak ada yang sekarang Aman di. Kurang banter Mas. MC. Kita nggak pakai MC ya kan dari sana. Dari sana. Baik, mohon izin kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung ke dalam Zoom, mohon berkenan suaranya sudah dibatasi, kemudian silakan bersiap diri dan bersiap-siap karena upacara pelantikan akan segera dimulai. Lagi. Kak, aku dengar. Oke. Baik, Bapak Ibu yang berada di barisan paling depan sambil menunggu ada 2 orang lagi Bapak Ibu dan yang belum ada. cek 1. Mohon izin nanti dipanggilnya 4-4 ya Bapak Ibu. Jadi 4 nanti kami akan memanggil. Yang pertama nanti Ibu Upi, kemudian Pak Abdul Rojak, kemudian Pak Edi dan Bu Nini nanti maju sesuai nomor di meja Bu. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian melakukan penandatanganan sendiri. Setelah itu dilipat kembali, dibawa kembali dengan pulpennya. Begitu pula dengan Ibu Uswatun Hasanah, Pak Dani dan Pak Dinar dan Pak Budinar. Nanti sama-sama maju ke depan, sesuai dengan nomornya, sesuai urutan yang kami panggil. Kemudian tanda tangan, selesai tanda tangan silahkan balik kanan ya Bapak Ibu ya. Bukan balik kiri tapi balik kanan. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain, kami mohon menyesuaikan untuk dokumen silakan dipegang di sebelah kiri. Jadi tangannya siap, posisinya siap, dokumennya diletakkan di sebelah kiri. Baik, Bapak Ibu yang sudah bergabung, silakan menempatkan diri yang di Zoom. Silakan Jawa Timur, Ibu pejabatnya menyiapkan. LPMP Sumbar, silakan Bapak Ibu pejabatnya untuk masuk ke dalam ruang acara. Baik, LPMP NTB silakan menyesuaikan foto-fotonya nanti lagi Bapak Ibu.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenankan saya dengan Yunan yang akan memandu jalannya upacara pelantikan pada pagi hari ini. Mohon izin kami sebelum masuk ke dalam prosesi pelantikan, kami izin membacakan tata tertib pelantikan sesuai aturan kesehatan. Yang pertama, pejabat yang akan dilantik dan tamu undangan wajib menggunakan masker selama pelantikan berlangsung. Kedua, pejabat yang akan dilantik dan tamu undangan apabila akan keluar ruangan harus melakukan petugas protokol. Ketiga, pemberian ucapan selamat hanya dilakukan oleh pejabat yang hadir dengan salam jarak jauh. Keempat, sesi foto bersama diperbolehkan dengan mengatur jaga jarak fisik dan tetap menggunakan masker. Kelima, petugas berhak menegur apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan kesehatan. Keenam, dimohon kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan telepon genggam atau mengubah nada dering pada mode diam atau nada getar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami beritahukan kepada Bapak Ibu seluruh rekan-rekan yang bertugas pada hari ini yang berada di ruang gerak utama, mohon betul mengikuti aturan protokol kesehatan tanpa mengurangi rasa hormat, masker disesuaikan, dipakai sesuai dengan aturan kesehatan, menutupi mulut dan menutupi hidung. Terima kasih. Baik, kita menunggu kehadiran Bapak Sekjen di kediaman. Sudah bersiap-siap. Tes. Bukan, dia chat. Apa ya? Mana? Nanti. Gitu. Oh. Oh enggak, ini hanya sekian wilayah. Kalau semua enggak. Kan dia yang ambil, baru ngomong apa? Gitu. Nah ya sih kan. Gue diambil dia kan beda.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Ainun Naim, tiba di tempat upacara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimulai. Diawali pembacaan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44335 dan seterusnya, terakhir nomor 63255-A3-KP-2020 tentang pengangkatan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1 dan seterusnya. Kedua, mengangkat 1. Herlinda SPD M.Hum sebagai peneliti ahli muda pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. 2 dan seterusnya sampai dengan 21 dan seterusnya. 22. Rosalina Rambung SS sebagai pamong budaya ahli muda pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo. 23 dan seterusnya sampai dengan 96 dan seterusnya. 97. Olvia Novita Latu Konsina Eskom MSI sebagai Widyaprada ahli muda pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku. 96 dan seterusnya sampai dengan 124 dan seterusnya. 125. Sudarmadi Esos MM sebagai perencana ahli muda pada Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang otomotif dan elektronika. 126 dan seterusnya sampai dengan 143 dan seterusnya. 144. Joko Purnomo Eskom MMT sebagai pengembang teknologi pembelajaran ahli muda pada Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan.
dan kepadanya diberi tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan kinerja setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Jakarta terakhir tanggal 17 Juli 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Pengambilan sumpah atau janji jabatan. Para rohaniwan dimohon mengambil tempat di samping pejabat yang akan dilantik. Pengambilan sumpah jabatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diikuti para pejabat yang akan dilantik. Saudara-saudara, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah atau janji menurut agama yang saudara-saudara anut? Ya. Selanjutnya saya perkenalkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara lakukan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya, saudara-saudara mohon mengikuti kata-kata saya. Untuk saudara-saudara yang Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara-saudara yang beragama Katolik, saya berjanji. Untuk saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Untuk seluruhnya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan,
serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Untuk saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Para rohaniwan dimohon untuk kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara sumpah atau janji jabatan secara simbolis disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimulai dari Upi Purnamasari SSI, Dr. Andes Abdul Rojak, Dr. Andes Edi Rismunandar MM, Dr. Nining Dwi Rosanti SPSI MSI. Terima kasih, dimohon kembali ke tempat. Selanjutnya, Uswatun Hasanah SEMAK, Dani Suryawibowo ST, Dinar Sulya Bertamanik, Anton Haryanto Eskom MSI. Terima kasih, dimohon kembali ke tempat. Pelantikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini, Jumat tanggal 24 bulan Juli tahun 2020, saya Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan fungsional sesuai keputusan yang telah dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terhormat para pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para rohaniwan, serta para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat melaksanakan pelantikan para pejabat fungsional dengan lancar pada pagi hari ini. Kita telah menyaksikan pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk itu mari kita doakan semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah melaksanakan pelantikan dan mengucapkan sumpah dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, penyederhanaan birokrasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diwujudkan dalam perubahan jabatan administrasi ke jabatan fungsional
adalah merupakan pelaksanaan dan tindak lanjut atas arahan Presiden terkait dengan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh menyangkut penataan kelembagaan dan pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Langkah-langkah strategis ini dan restrukturisasi ini ditujukan untuk supaya birokrasi yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, sehingga layanan pendidikan dan kebudayaan yang diberikan oleh Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Langkah strategis dan restrukturisasi ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020, dan di dalam peraturan tersebut telah dialihkan atau dihapuskan unit eselon 3 dan unit eselon 4 dialihkan menjadi jabatan fungsional. Secara keseluruhan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melantik 424 pejabat fungsional sebagai hasil dari proses restrukturisasi tersebut. Kepada saudara-saudara yang telah dilantik atau yang telah beralih jabatannya dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional, diharapkan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian, mengembangkan diri lebih lanjut, sehingga dapat menerapkan dan menghasilkan substansi dari tujuan restrukturisasi tersebut. Dan dengan demikian, saudara-saudara dapat bekerja dengan fungsi yang baru dengan lebih baik. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik. Selamat bekerja dan berkarya. Semoga Tuhan selalu membimbing kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh rohaniwan Islam. Marilah kita khusyukkan hati kita seraya memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan doa ini kami pandu secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami menundukkan diri memanjatkan doa kehadirat-Mu. Semoga upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional ini selalu berada dalam lindungan dan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahim, limpahkanlah kasih sayang-Mu, rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada para pejabat fungsional yang baru diambil sumpahnya dan kepada kami semua yang hadir saat ini. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan lurus dan benar yang Engkau ridhai, dan berikanlah kepada kami kemudahan jalan yang akan kami lalui. Mudahkanlah segala urusan dan pekerjaan kami. Jauhkanlah kami dari segala musibah, fitnah dan cobaan, sehingga kami mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan kepada kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan para pemimpin kami. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Upacara pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selesai. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik didahului oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diikuti oleh para pejabat dan tamu undangan lainnya.
Selamat kepada Bapak Ibu semua. Semoga tetap sehat dan dapat bekerja dengan baik. Terima kasih. Selamat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilahkan beramal tamah dan menikmati hidangan yang telah disediakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.